Nah, ini sepertinya tempat duduknya aja yang masih berdesakan. Gimana kalau dirapikan dulu, dilihat kanan kirinya? Iya, Mas Bimo, kamu jawab. Oke, sudah? Jadi kalau meja itu diambil dulu, dibuang di tempat sampah. Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah. Sekarang Ibu bersihin terlebih dahulu ya. Hadir. Asla. Hadir. Anis. Hadir. Bayu. Bayu sakit. Bayu sakit. Iya, kemarin nggak masuk, sekarang nggak masuk lagi. Wah, kita doakan semoga Bayu cepat sembuh ya, Nana. Amin. Rama nggak masuk, Bu. Rama juga nggak masuk. Kenapa? Lomba. Kita doakan semoga Rahma mendapatkan juara. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Silakan anak-anak berdiri. Siap-siap. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu apa? Pemudi Pemuda. Tepat sekali. Nah, dari
Cilok. Cilok aja. Cilok aja, Bu. Oke, ada lagi? Saya Oke, Mbak Anis. dibeli saya 10.000. 10.000. Oke, apa bisa? Nanti sih nanti mau beli buku. Oh, Puisi, Bu. Ayo buku atau puisi? Oke. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita tuh sudah belajar tentang bentuk dan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan uang. Agar apa? Agar uang kita tidak cepat habis dan kita bisa mengelola dengan baik. Nah, untuk itu dengan kita mengelola uang dengan baik, kita harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, ini sekarang Ibu lihat sepertinya ada yang ngantuk, ada yang nguap nih. Gimana kalau kita tepuk fokus dulu? Ada yang masih ingat tepuk fokus kemarin? Ada yang ingat, ada yang belum. Nah, nanti kalau Ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus hanya di atas meja. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, mulai ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap. Oke, nah sekarang di sini Ibu ada bahan bacaan. Kalian baca terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran ya. Dan dibaca dulu halaman 1. Nah, di situ ada pengertian kebutuhan dan keinginan. Oke, sudah dibaca anak-anak? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Oke. Sekarang kita lanjut ke video pembelajaran. Kalian simak baik-baik. Ayo perhatikan di depan. Halo teman-teman semua, kenalkan, ini adalah Ina. Ina adalah siswa kelas 4 SD di Sekolah Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tadi siapa namanya? Ina dulu. Ina. Pagi ini Ina ada di sekolah. Hari ini adalah hari Jumat. Hari ini adalah waktu istirahat dan kamu harus cepat dari biasanya. Dia istirahat sudah bermimpi di sekolahnya Ina. Yuk kita tengok sedang apa ya Ina di sekolahnya. Ternyata Ina dan suaminya sedang berada di maka mereka langsung menuju kantin untuk membeli makan dan mengisi waktu istirahatnya. Nah, tadi mereka dari mana ke mana? Perusahaan kantin. Oke. Setiba di kantin, Ina dan Salma berpisah karena Salma harus membantu ibunya yang berjualan juga di kantin sekolah. Wah, hari Jumat ini Ina senang sekali karena banyak tenaga yang berjualan. Ada penjual bakso goreng, nasi goreng, mie ayam, bubur, dan wah, ternyata abang tukang mainan juga jualan. Ina senang sekali ini membeli boneka
Nah, keinginan tadi apa? Sesuatu yang tidak harus kita penuhi karena keinginan tidak mengganggu kelangsungan hidup. Nah, tepat sekali. Nah, keinginan itu boleh dipenuhi apabila kebutuhan kita sudah terpenuhi. Keinginan boleh juga kok kita penuhi orang yang membutuhkan baju baru karena bajunya sudah besar. Tetapi dia juga menginginkan tas mewah. Keinginan tas mewah. Nah, dari penjelasan video pembelajaran tadi, kan ini tadi bingung mau membeli makanan atau membeli mainan. Nah, menurut anak-anak tadi, harusnya Ina harus membeli apa dulu? Kenapa demikian? Karena bertahan hidup. Saya Oke, bagus. karena makanan untuk bertahan hidup. Nah, tepat sekali, ada jawaban lain lagi. Karena makanan itu masuk ke kebutuhan. Nah, tepat sekali. Beri kita tepuk tangan. Nah, itu tadi kan kita sudah belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Sekarang Ibu ingin menjelaskan, ternyata kebutuhan itu ada berbagai macam-macam loh. Salah satunya itu macam-macam kebutuhan sesuai dengan kepentingannya. Ada yang tahu anak-anak? Kebutuhan primer. Oke, kebutuhan primer. Terus apa lagi? Oke, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Contohnya sandang, pangan, dan juga papan. Oke, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya mainan, telepon, kendaraan, dan juga sepatu. Yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Ada yang ingin membantu ibu membaca? Saya Oke, Mbak Cita, silakan. kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contohnya itu mobil mewah, pergi berlibur ke villa, barang bermerek dan sebagainya. Oke, tepat sekali. Dan kita tadi sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, dari sini apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Oke, lanjut ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang macam-macam kebutuhan, itu ada SDG. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Kebutuhan kita ada tiga jenis, primer, sekunder, tersier. Itu
Islam. Nah, dan Mas Ibu bersama Alif. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, nanti kalian tulis dulu anggota kelompoknya di sebelah sini ya. Setelah itu di LKPD ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kepentingan berdasarkan alasan dan juga alasannya. Dan yang terakhir yaitu studi kasus tentang rapat. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 15 menit. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sebelum mengerjakan kalian lihat dulu petunjuk kegiatannya di setiap kegiatan 1, 2, dan 3. Bisa dimengerti? Bisa. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, bisa segera dikerjakan ya anak. Kalau ada yang masih dibingungkan, bisa angkat tangan dan menanyakan ke ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dikerjakan bersama kelompok. Bisa? Ya, Ini kebutuhannya disebutkan. iya, kemudian disebutkan kan udah dijabat pada kalinya, udah ada aja. Nanti anak-anak langsung bukan terus ditulis kebutuhan aja. Terima kasih ya. Yang kedua, apa ada tulisan? Kamu dibutuhkan. Iya, ini ditulis sini ya. Oke, kelompok 3, apa ada kesulitan? Iya, soalnya kebutuhan itu harus wajib dipenuhi. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Oke, apakah sudah? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kelompok mana dulu yang akan presentasi maju depan? Saya. Oke, kelompok berapa? 1. Oke, sekarang maju depan. Jadi kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Anin. Nah, di sini yang termasuk ke dalam kebutuhan apa nih? Dalam kebutuhan itu yang pertama ke sekolah, yang kedua itu rumah, yang ketiga air minum, yang keempat sayur, yang kelima kaos. Lalu di keinginan ini ada perhiasan, terus ada mainan, ada layangan, ada boneka sama sepeda motor. Oke. Nah, untuk kelompok lainnya apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang kelompok berapa yang maju depan? 2. Oke, kelompok 2 silakan maju depan. Ya, jadi dari kegiatan 2 itu yang pertama ada makanan. Makanan itu termasuk kebutuhan primer karena makanan diperlukan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu minuman paili. Minuman ini bukan kebutuhan utama, hanya untuk kesenangan dan bisa diganti dengan air putih. Hal yang ketiga, handphone. Ini membantu komunikasi dan belajar, tetapi tidak wajib untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan sekunder. Yang keempat, rumah diperlukan sebagai tempat tinggal dan perlindungan dari panas dan hujan. Maka ini kebutuhan primer. Mobil ini kebutuhan tersier karena mobil adalah barang mewah dan tidak semua orang harus memilikinya. Oke, apakah dari kelompok lainnya ada yang jawabannya berbeda? Sama semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
kelompok 3, ini ada studi kasus uang jajan kakak setiap hari. Terus yang pertama ini, Yang pertama, menurutmu, apakah kebiasaan kakak memberi es krim setiap hari termasuk pengelolaan uang yang bijak? Kenapa? Menurut kelompok kami tidak, karena Raka memberi es krim setiap hari tanpa memikirkan sisa uangnya, sehingga tidak bisa menabung untuk kebutuhan yang lebih penting. yang kedua ini, apa yang bisa dilakukan Raka agar ia bisa membeli penggaris yang ia inginkan? Raka dapat mengurangi membeli es krim dan membeli jajanan yang lebih murah agar sisa uangnya bisa ditabung. Yang ketiga ini, sebutkan satu contoh pengelolaan uang jajan yang bijak yang bisa dilakukan Raka berdasarkan kasus tersebut. Nah, contohnya itu menyisihkan sebagian uang jajan setiap hari untuk ditabung agar bisa membeli penggaris. Nah, apakah dari kelompok lain ada yang jawabannya sangat berbeda? Sama Oke, sama semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini belum tak kumpulkan. Oh iya. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengelolaan uang dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan kita. Kebutuhan tadi apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk bertahan hidup. Oke, tepat sekali. Kalau keinginan? Sesuatu yang tidak harus dipenuhi, Bu, karena keinginan itu bukan sesuatu untuk bertahan hidup. Oke, tepat sekali. Dan kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang bisa kita tunda dulu dan bisa dipenuhi setelah kebutuhan kita terpenuhi. Nah, tadi ada macam-macam kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Ada apa aja? Apakah dari sini anak-anak sudah paham? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah masih ada materi yang masih dibingungkan? Oke. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, Ibu ada soal evaluasi. Nah, di sini ada soal berjumlah 5 soal pilihan ganda. Kalian kerjakan secara mandiri. Jangan lupa untuk ditulis namanya di atas ya. Kita beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan. Jangan ada yang nyontek ya. Bu, ini boleh bawa pulang nggak? Kenapa? Boleh dibawa pulang Nah, nggak? boleh, harus dikerjakan di sini. Kalau tugas TR harus dibawa pulang. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan kalau sudah. Oke, nah hari ini kita sudah baca tentang kebutuhan dan keinginan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan baca tentang nilai mata uang. Apa sih nilai mata uang itu? Nah, rupiah. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian belajar sendiri dulu di rumah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum pulang adalah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pilih doa. Di depan duduk siap, doa dimulai, doa selesai. Memberi salam.